Halo pejuang CPNS tahun 2021, terutama di bidang Mahkamah Agung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal SKB yang berkaitan dengan hukum acara perdata. Selamat mengerjakan dan semoga teman-teman yang ujian pada tahun ini dimudahkan dalam segala urusannya. Oke, mari kita mulai. Untuk teknisnya, pertama saya akan membacakan soalnya. Kemudian setelah saya membacakan soal, silakan teman-teman memberikan jawaban dengan mem-pause video. Kemudian saya akan membacakan jawabannya. Untuk soal nomor 1, penerapan asas sequitur forum rei yang memberikan hak opsi kepada penggugat memilih salah satu pengadilan negeri diatur dalam HIR pada pasal A 142, B 118 ayat 1, C 181 ayat 1, D 119 ayat 1. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban B 181 ayat 1. Untuk soal nomor 2, di bawah ini yang termasuk sumber-sumber hukum acara perdata di Indonesia kecuali A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981, C. Jurisprudensi, D. HIR. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981. Selamat untuk teman-teman yang benar nomor 2. Untuk soal nomor 3, yang dimaksud dengan eksekusi adalah A. Suatu cara yang diberikan oleh hukum untuk merealisasikan hak yang ditetapkan dalam putusan hakim. B. Suatu cara yang diberikan oleh hakim kepada pihak berperkara untuk mencapai sesuatu. C. Suatu upaya yang diberikan oleh hukum kepada pencari keadilan untuk mencapai sesuatu dalam proses. D. Upaya hukum istimewa. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Suatu cara yang diberikan oleh hukum untuk merealisasikan hak yang ditetapkan dalam putusan hakim. Soal nomor 4, tata cara pengajuan gugatan tertulis diatur dalam A. Pasal 118 HIR garing 142 RBG, B. Pasal 112 HIR garing 144 RBG, C. Pasal 123 HIR garing 142 RBG, D. Pasal 118 HIR garing 143 RBG. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya A. Pasal 118 HIR garing 142 RBG. Soal nomor 5, perselisihan yang timbul dalam masyarakat yang disebabkan perbedaan kepentingan di antara warga masyarakat sendiri merupakan pengertian dari A. Mediasi, B. Konsolidasi, C. Sengketa, D. Arbitrase. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya C. Sengketa. Nomor 6, di bawah ini yang bukan merupakan hal-hal pokok yang diatur dalam pasal 118 HIR adalah A. Dapat diwakilkan atau menunjuk kuasa, B. Jurisprudensi peradilan dalam memeriksa perkara prodeo, C. Tempat gugatan diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri, D. Cara mengajukan gugatan dengan tertulis. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya B. Jurisprudensi peradilan dalam memeriksa perkara prodeo. Selanjutnya nomor 7, yang dimaksud dengan asas unus testis nullus testis adalah A. Saksi mereka yang mendengar, mengalami dan melihat, B. Satu saksi bukan merupakan alat bukti, C. Dua saksi merupakan bukti dan merupakan alat bukti, D. Satu saksi merupakan bukti dan merupakan alat bukti. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1.
Jawabannya adalah B. Satu saksi bukan merupakan alat bukti. Selanjutnya nomor 8. Kompetensi peradilan yang berkaitan dengan memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang diatur dalam undang-undang yang berlaku merupakan pengertian dari A. Kekuasaan peradilan perdata, B. Kekuasaan kehakiman, C. Kompetensi relatif, D. Kompetensi absolut. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Kompetensi absolut. Selanjutnya nomor 9. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh A. Mahkamah Agung RI, B. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, C. Komisi Hukum Nasional, D. Komisi Yudisial. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya B. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Soal nomor 10. Tujuan utama dari asas actor sequitur forum rei adalah A. Melindungi kepentingan tuntutan pihak ketiga dalam perkara perdata, B. Melindungi objek eksekusi agar tidak disalahgunakan pihak ketiga, C. Melindungi kebiasaan hakim dalam menilai alat bukti, D. Melindungi tergugat karena belum tentu orang yang digugat itu pasti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan oleh penggugat. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya D. Melindungi tergugat karena belum tentu orang yang digugat itu pasti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan oleh penggugat. Soal nomor 11. Terhadap putusan Versteeg dapat ditempuh upaya hukum berupa A. Banding, B. Perlawanan atau verjet, C. Kasasi, D. Peninjauan kembali. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya B. Perlawanan atau verjet. Nomor 12. Di bawah ini merupakan hak penggugat setelah selesai pembacaan gugatan kecuali A. Menambah permintaan penambahan majelis hakim, B. Mengubah gugatannya, C. Menambah tuntutan, D. Mencabut gugatan. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya A. Menambah permintaan penambahan majelis hakim. Soal nomor 13. Jika tergugat bermaksud mengajukan jawaban yang dapat diajukan tergugat adalah A. Replik, B. Duplik, C. Jawaban pokok perkara, D. Gugatan balik atau rekonvensi. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Jawaban pokok perkara. Soal nomor 14. Panggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara dianggap sebagai panggilan resmi dan patut dilakukan oleh A. Ketua dari pengadilan yang bersangkutan, B. Ketua majelis hakim dari perkara yang bersangkutan, C. Jurusita pengadilan yang bersangkutan, D. Panitera dari pengadilan yang bersangkutan. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Jurusita pengadilan yang bersangkutan. Selamat untuk teman-teman yang benar nomor 14. Kita lanjut soal nomor 15. Keterangan seorang saksi dianggap telah memenuhi syarat material jika keterangan tersebut diberikan berdasarkan A. Pendapat pribadi saksi, B. Kesimpulan pribadi saksi, C. Dugaan pribadi saksi, D. Pengalaman saksi. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Pengalaman saksi. Untuk soal nomor 16, pada hari sidang pertama, tergugat yang tidak hadir, maka hakim menyatakan A. Hakim menyatakan putusan gugatan gugur, B. Hakim menjatuhkan putusan Versteeg, C. Penggugat dikalahkan dengan putusan kondemnatoir, D. Tergugat dapat dikalahkan. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2,
1. Jawabannya adalah B. Hakim menjatuhkan putusan Versteeg. Selanjutnya nomor 17. Dalam hukum acara perdata tentang siapa yang mendalilkan, maka ia harus membuktikan diatur dalam HIR pasal A 165, B 164, C 163, D 162. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya C 163. Untuk soal nomor 18, upaya hukum banding dimaksudkan untuk A. Melawan putusan pengadilan tingkat pertama, B. Melawan putusan Versteeg, C. Melawan putusan pengadilan agama, D. Melawan putusan pengadilan negeri. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya A. Melawan putusan pengadilan tingkat pertama. Selanjutnya nomor 19, masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dan menggabungkan diri dengan salah satu pihak dalam perkara disebut A. Fogging, B. Tussenkomst, C. Intervensi, D. Fritzwaring. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Fogging. Soal nomor 20, testimonium de auditi adalah A. Keterangan yang bersumber dan pengalaman pribadi saksi atau suatu kejadian atau peristiwa yang disengketakan, B. Keterangan saksi perolehan dari orang lain, C. Keterangan yang bersumber dari penglihatan atau pandangan saksi secara langsung atau suatu kejadian atau peristiwa yang disengketakan, D. Jawaban A dan C benar. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain. Selanjutnya nomor 21. Suatu pengadilan guna menghadiri persidangan harus diterima penggugat dan tergugat berdasarkan pasal 122 HIR garing 142 RBG dalam ... hari kerja sebelum hari sidang. A. 1 hari, B. 3, C. 7, D. 14. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban B. 3 hari. Selanjutnya nomor 22. Fundamentum petendi merupakan istilah dari A. Dasar putusan hakim dalam memeriksa perkara perdata, B. Dasar gugatan dalam perkara perdata, C. Tuntutan, D. Dalil. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Dasar gugatan dalam perkara perdata. Selanjutnya soal nomor 23. Tenggang waktu pengajuan perlawanan atau verjet terhadap putusan Versteeg adalah A. Paling lama 14 hari sejak pemberitahuan putusan Versteeg diberitahukan kepada tergugat, B. Dalam waktu 8 hari sejak adanya teguran untuk melaksanakan isi putusan Versteeg, C. Dalam waktu 14 hari sejak adanya penyitaan, D. Jawaban A, B, dan C benar. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya A. Paling lambat 14 hari sejak pemberitahuan putusan Versteeg diberitahukan kepada tergugat. Selanjutnya nomor 24. Pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata menduduki tempat terpenting karena A. Agar hakim mengetahui siapa dan atau apa yang benar agar dapat memutus dengan adil, B. Hakim harus menentukan apa yang harus dibuktikan, C. Para pihak harus membuktikan, D. Hakim harus menentukan siapa yang harus dibuktikan. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya A. Agar hakim mengetahui siapa dan atau apa yang benar agar dapat memutus dengan adil. Selanjutnya untuk nomor 25.
Dalam hal para pihak telah mencapai kesepakatan pada tahap mediasi, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam A. Akta kesepakatan, B. Akta perdamaian, C. Akta di bawah tangan, D. Akta autentik. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya B. Akta perdamaian. Soal nomor 26. Yang berwenang untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ialah A. Panitera dan pemohon eksekusi, B. Panitera pengganti pada pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut, C. Ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, D. Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan di mana perkara tersebut diperiksa dan diputuskan. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya D. Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan di mana perkara tersebut diperiksa dan diputuskan. Soal nomor 27. Berdasarkan pasal 227 HR garing 261 RBG, alasan utama bagi permohonan sita jaminan ialah A. Menjamin gugatan bila dalam putusan tidak hanya di atas kertas, B. Khawatir barang yang menjadi sengketa dijual oleh tergugat, C. Khawatir nilai barang menjadi rendah, D. Agar barang tetap berada dalam status quo. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Menjamin gugatan bila dalam putusan tidak hanya di atas kertas. Untuk soal nomor 28, pengajuan gugatan yang lebih dari satu orang harus diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal A. Salah satu tergugat, B. Di mana barang sengketa tidak bergerak berada, C. Tergugat yang tempat tinggalnya lebih dekat dengan penggugat, D. Tergugat pertama. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya A. Salah satu tergugat. Untuk soal nomor 29, proses pengajuan suatu perkara atau sengketa berdasarkan suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang bersengketa kepada pengadilan yang sesungguhnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut. Hal tersebut merupakan pengertian dari A. Verjet, B. Eksekusi, C. Prorogasi, D. Putusan. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Prorogasi. Soal terakhir nomor 30. Panggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara telah dilakukan secara patut. Maksudnya, A. Yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara menurut undang-undang, B. Panggilan dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, C. Panggilan dilakukan terhadap yang bersangkutan atau waktu yang sah, D. Semua jawaban benar. Silakan teman-teman memberikan jawaban. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Demikianlah soal-soal dan jawaban tentang SKB Kehakiman, materi hukum acara perdata. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.